Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mini vlog edisi umroh 2023 bareng keluarga. Ini saudara-saudara aku, adekku lihat lagi nangis dia berdua-duanya. Ini mama papa aku. Kita sekarang perjalanan menuju ke bandara Soekarno Hatta. Ini aku lagi pada nangis, ya ampun, ini perpisahan sedih banget. Lebih baik buat yang nganterin juga. Oke, setelah sampai di bandara kita ke Hotel Ibis dulu untuk melakukan manasik. Jadi kalau di travel aku ini manasiknya tuh di hari kita berangkat. Misal kita berangkat jam 12 malam, kita manasik di jam 7 malam gitu. Oke, ini sesampai di bandara kita diarahkan untuk langsung pengambilan tiket ya di situ. Iya, di sini pun bisa kita misalkan ada keluarga yang mau antar ke bandara langsung bisa, atau naik bus seperti aku bisa. Soalnya tadi ada rombongan dari Jakarta, mereka langsung datang ke hotel untuk manasik. Oke, kita lanjut. Sekarang lagi proses mau ini ya, pengambilan tiket. Selesai check-in dan segala tetek bengeknya, ini tinggal nanti nunggu jam keberangkatan. Nah, ini pesawat yang bakal kita naik, yaitu Saudi Arab, yang langsung gak ada transit sampai ke Jeddah. Oke, sekarang setibanya kita ke waktu keberangkatan masuk ke pesawat. Nah, ini gimana rasanya coba pertama kali naik pesawat dan itu langsung ke Mekah, dan perjalanannya itu 12 jam. Kayak rasanya deg-degan banget. Dan ini antriannya menurut aku pas berangkat tuh antriannya gimana ya, masih belum terkondisi, kayak masih acak-acakan gitu loh, seperti itu. Oke, ini udah sampai di pesawatnya, dan aku bagian kayak kursinya tuh di tengah-tengah gitu loh, nggak di samping banget jendela. Awalnya aku tuh di tengah, harusnya aku di pinggir tuh. Gara-gara nenek aku tuh selama perjalanan tuh kayak ngeluh mulu gini gitu, akhirnya aku memutuskan biar aku yang di tengah aja. Oke, ini udah sampai ya di bandara Jeddah, Saudi Arabia. Oke, ampun, masya Allah, ini aku minta saudaraku buat videoin dari samping pesawat atau dari jendela seperti itu. Masya Allah sekali ya, pemandangannya luar biasa sih. Selama 12 jam itu banyak banget troubles atau apa ya, cuacanya buruk gitu loh di perjalanan. Jadi Masya Allah sekali sih. Lucu banget sih ya, dia anak, and kayaknya dia mau ke Libanon sih, transit di Jeddah gitu. Lucu banget, sempat dia nangis mulu di pesawat. Dan lucunya tuh dia tuh lagi ngop, dan nenek aku malah megang mulut lagi tuh, ada ngerasa ngejerit nangis. Oke, ini jadi orang-orang apa ya, Arab yang misalkan kita disabilitas atau gimana gak bisa jalan, bisa pakai kursi roda gitu. Masya Allah sekali, alhamdulillah banget, bersyukur banget aku udah sampai Jeddah dengan berbagai kondisi yang dilewati selama 12 jam itu. Masya Allah banget, makasih banget sama Allah. Ini aku lagi ngobrol sih sama mama, bilang kayak, ya Allah terima kasih banget udah sampai Jeddah, kayak gak percaya gitu loh. Gak percaya bisa umroh bareng keluarga, sama mama, sama papa aku, sama nenek aku, sama saudara-saudara aku juga. Kayak ampun, gak kerasa banget 12 jam kita di perjalanan, dan akhirnya sampai makan. Dan tadi aku ngelihat akuarium yang ada di bandara Jeddah. Oke, ini perjalanan menuju ke Madinah. Oke, jadi kalau di travel aku itu ini ya, jadi kita dari Jeddah ke Madinah, Madinah baru ke Makkah, seperti itu. Ini udah sampai di Madinah, dan alhamdulillahnya hotel aku itu dekat banget sama Masjid Nabawi, dan perjalanan Jeddah ke Madinah itu sekitar 4 jam sih ya. Nah, ini kalau udah sampai Madinah tuh banyak banget hotel-hotel yang tinggi banget gitu di sana. Dan jarang sih ngeliat kayak rumah-rumah biasa di Indonesia gitu ya, satu tingkat. Yang kebanyakan sih tuh kayak gedung-gedung tinggi deh. Nih, aku udah sampai dengan hotel aku ya, Korkode Dal Khair apa gimana. Dan ini view pemandangan dari kamar hotel aku, yaitu masjid. Dan Masya Allah deket banget kan ya. Nah, ini kita sampai itu sekitar jam 4 sorean, dan ini kita persiapan mau sholat maghrib di sana. Jadi aku tuh nggak sempat sholat asar di sana karena ya kita emang sampai sana tuh jam 4 sore dan bisa maghrib. Nah, ini view mau pulang ya,
pulang ke hotel, selesai kita sholat. Walaupun sebenarnya yang di hari pertama ini pas pertama kali masuk ke Masjid Nabawi kita nggak bisa masuk ke dalam, sholat di dalam karena kita udah telat. Jam 5 tuh pintunya udah ditutup dan kita bisanya sholat di luar. Ini tuh sekitar azan subuh jam 3.45. Ini tuh azan subuh pertama di sana. Jadi tuh aku berangkat sekitar jam 2-an biar bisa dapat saf paling depan ini. Alhamdulillahnya bisa masuk sholat di Masjid Nabawi dan di depan sini. Nah tadi tuh ada pintu, kalau nggak salah itu tadi pintu untuk ke Raudah. Nah ini paginya Masya Allah sekali gak sih pemandangannya, pemandangan Masjid Nabawi tuh gak pernah bisa terlupakan. Nah ini kita foto-foto dulu sebelum kita bakal ada tour religi. Nah ini aku lagi mencoba pengen video gitu loh, tapi yang biasa yang videoin mak-mak kan, jadi ya seperti inilah ya, bisa dibayangkan seperti apa, jauh banget. Dan ini yang ini nih pakai baju hitam tuh, pakai cadar tuh, dia yang jualan makanan burung gitu loh, dia nawarin juga makanan burung seperti itu. Nah ini perjalanan kita menuju Masjid Quba ya. Nah ini Masjid Qubanya. Nah ini pemandangan sama sini juga sama banyaknya ya, banyak banget Masya Allah yang datang ke masjid ini untuk sholat sunnah di sana. Dan ini setelah dari Masjid Quba kita menuju ke Jabal Uhud. Nah ini kan taman yang akan dijanjikan Allah yang bakal ada di surga. Suhunya sampai 40 derajat apa 45 gitu, aku lupa lagi. Sini emang Masya Allahnya triknya luar biasa, trik sekali. Dan ini makam, ada makam sahabatnya Nabi. Nah ini sorenya view sore muasar kayaknya, mau maghrib. Ini aku tuh setiap pokoknya kalau mau maghrib di sana harus datang sekitar jam 4 atau setengah 5 biar bisa sholat di dalam. Oke, jadi jadwal besok itu kita bakal jarah atau masuk ke Raudah, ke makam Rasulullah ke sana. Tapi itu tuh subuh ya, sebenarnya tuh jadwalnya tuh jam 7 pagi, tapi kita harus sholat subuh di dekat dengan makam, yaitu di Raudah, di arah pintu 36 kalau nggak salah tuh ya. Kita harus sholat di sana. Jadi kayaknya ini miskomunikasi ya sebenarnya, karena kita titik kumpulnya tuh jam 5, tapi penangkapan sama aku itu kita jam 3 tuh harus bangun. Udah siap ya, soalnya nggak tahu ya pikiran tuh mungkin kita kayak pas kemana ya gitu harus buru-buru gitu loh, harus kayak cepat siapa yang datang duluan bisa masuk ke sana gitu loh. Ternyata enggak, karena kita udah punya kayak tiketnya gitu loh buat masuk ke Raudah. Jadi kita nggak perlu terburu-buru, emang udah ada sistemnya saling ganti-gantian seperti itu. Nah di depan tuh tadi juga ada makam, tapi aku lupa lagi itu makam siapa, kalau nggak salah Al-Munawwaroh, tapi itu makamnya siapa nggak tahu. Nah ini kita lagi menunggu antrian untuk masuk ke Raudah. Ya ampun, lihat banyaknya orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah, zarah ke dalam. Nah ini sambil menunggu jadwal masuk, ini kita lihat payung Masjid Nabawi yang tertutup, terbuka ya terbuka. Nah setelah ini kita kayaknya jam 7 tuh udah mau masuk, tapi aku gak sempet videoin karena step by stepnya tuh panjang banget ya untuk masuk ke Raudah, banyak yang harus dicek dan aku gak sempet video. Nah ini kita udah sampai di masjid sebelum masuk ke Raudahnya. Nah ini udah di masjidnya, udah di area Raudah. Nah ini Raudah, Masya Allah, tabarakallah ya Allah, nggak bisa nyangka bisa datang ke sini. Dan alhamdulillahnya sekali kita dapat barisan paling depan. Masya Allah banget ya Allah, nggak bisa di sini aku tuh nangis, nggak bisa bayangin gitu, kayak ya Allah nggak percaya bisa sampai ke sini. Dan Masya Allahnya kita di sini dapat memutoi cewek yang benar-benar kayak membimbing, kayak ngebantu semua jamaahnya. Jadi yang nenek-nenek tuh kayak mereka rangkul, mereka mereka pegang gitu biar enggak, kan kalian tahu ya misalkan
kalau dimasuk ke roda tuh pasti nanti ada yang kedorong-dorong, ada yang injek atau gimana. Tapi alhamdulillah serombongan gini kita nggak ada yang mendapatkan seperti itu. Masya Allah sekali pokoknya. Nah ini Masya Allah dekat sekali kan ya Allah, emang benar-benar kita dapat paling depan. Tapi sebelum masuk tuh aku dikasih tahu sama mutawifnya kalau kita kesannya untuk sholat berdoa aja, nggak boleh sampai ke depan-depan atau memegang-megang yang seperti jendela di depan seperti orang-orang ya. Jadi ya aku senang fokus untuk sholat dan berdoa saja. Nah ini setelah selesai berdoa selama 10 menit kita disuruh pergi untuk gantian yang lainnya untuk sholat dan berdoa di sana. Nah ini perjalanan aku mau keluar dari Raudhah, Masya Allah tabarakallah, kayak gak percaya aja gitu bisa sedekat ini dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan yang kayak ya ampun gak bisa percaya bisa datang mengunjungi makam Rasulullah. Dan di samping kiri ini ada apa ya sebutannya, mimbar Rasulullah kalau nggak salah. Kemarin aku dengarnya seperti itu ya penangkapan aku waktu dijelasinnya. Nah ini segimana besarnya makamnya ya, Masya Allah banget deh. Aku nggak percaya deh, ini kita nanti ada titik kumpulnya untuk bertemu sama pasti tadi pas tadi kan kita kayak berpencar gitu, kita bakal ada titik kumpul biar nggak berpisah pada pulangnya bareng-bareng seperti itu. Kita selesai menyelesaikan Raudhah dan lihat pemandangannya. Jadi itu yang ada kubah warna hijau itu tempat Raudhah atau makam Rasulullah. Dari sini banyak yang juga yang berdoa dari luar. Nah ini kita lagi jalan menuju hotel ya, Sayyidah Raudhah. Masya Allah sekali pemandangan. Nah ini juhur ya, jadi itu alhamdulillahnya aku juga bisa sholat lagi di dalam Masjid Nabawi di depan saf paling depan, Masya Allah banget. Jadi kita emang kalau misalnya mau sholat di Masjid Nabawi di dalam itu emang harus lebih cepat dari jamnya, jangan mepet. Mau ke waktu azan maghrib itu jangan mepet kayak 30 menit itu udah pasti ditutup. Kita harus 2 jam atau 1,5 jam lebih dulu di sana. Oke, ternyata ini hari terakhir aku ada di Madinah. Sekarang kita perjalanan menuju ke Mekah ya, Masya Allah. Lihat ya ampun. Ya Allah, semoga aku bisa datang lagi ke sini bersama keluarga aku, bersama pasanganku ya Allah. Ya Rasulullah bisa bertemu kembali dengan ya Rasulullah. Di sini cuacanya udah lumayan mendung ya, tapi di perjalanan pun emang ada kehujan sih, cuma gerimis doang. Tapi pas aku mau perjalanan Madinah Mekah itu cuacanya emang udah mulai menurun, kayak udah nggak 40 derajat tapi di 38 seperti lihat. Ya ampun, Masya Allah banget gak sih pemandangannya Madinah, ya ampun aku rindu banget kan ke sana. Oke, sebelum ke Mekah ini kita mau ambil mikot dulu di Masjid Bir Ali yang persinggahan ya. Kita ambil mikot dulu di sana dan melakukan sholat sunnah dulu di sana. Pemandangan dari luar Masjid Bir Ali, Masya Allah sekali ya, pemandangannya luar biasa. Nah ini ya ampun, aku mau nangis banget. Ini pertama kalinya aku lihat Ka'bah dan merasa dekat banget dengan Allah. Kayak gak percaya aja, kayak gak percaya aku bisa sampai di kota Mekah, bisa sampai menghadap Ka'bah, bisa berdoa di sana. Masya Allah sekali. Ini aku dan saudara-saudara aku setelah kita tawaf 7 kali, sekarang kita mau sya'i selama 7 sa'i juga dari Safa dan Marwah. Dan itu aku nggak ada videonya ya untuk sya'i. Nah ini kita perjalanan menuju hotel selesai melakukan ibadah umrah yang pertama. Ini aku, saudara aku, ini mama aku, bapak aku mana ya? Bapak aku di mana ya? Nih aku bisa sama bapak aku, mana kali bapak aku? Oke, ini kita perjalanan pokoknya menuju hotel. Dan kalian tahu, jadi tuh setiap kita pulang subuhan tuh di sini tuh udah banyak banget yang jualan. Jadi kayak mereka tuh kayak pasar di jalan gitu loh, kayak ngalangin. Nah itu di depan tuh udah banyak banget orang yang jualan dan emang sebenarnya lebih murah di sana. Nah ini banyak orang yang jualan, dan itu pun pasti nanti setiap itu ada banget polisi yang datang dan mereka langsung pada kabur gitu loh. Jualannya pun pakai itu doang, kain gitu loh.
Nah ini di hari keduanya ya, mau sholat di Masjidil Haram tuh aku nggak bisa karena udah ditutup pintunya, dan ini kebagian sholat di depan apa ini tower jam-jam, nggak bisa pokoknya di dalam tuh udah penuh banget, jadi kayak gitu nggak bisa nyaring-nyaringan gitu loh. Jadi aku memutuskan mama aku sama nenek aku untuk sholat di depan Masjidil Haram ini tower jam-jam ya, karena kita bangunnya pun telat ya. Seperti itu ya. Ini lihat masih ngantuk-ngantuk, kayak mata tuh kayak sayup-sayup, aduh pengen tidur ini, mata kayak nggak kuat gitu, sedangkan jauh kayak mau udah lagi tuh jauh, ya udahlah ditahan-tahan kayak gini. Nah ini lucunya pada saat azan pertama subuh itu ibu-ibu ada yang videoin tapi dia nggak dipencet. Kamu sama banget kayak ibu-ibu orang Indonesia. Ini kayak orang Pakistan kayaknya, antara Pakistan atau enggak India deh. Lihat sampai di videoin tasbihnya, tapi ibu-ibu lupa itu belum dipencet bu. Ya di situ aku rada ketawa dikit sih. Lucu banget ya ampun, lihat pemandangan luar Masjidil Haram ini kayak masih ada pembangunan gitu loh. Nah ini dia mencoba untuk videokan lagi tapi belum dipencet bu. Mohon maaf bu, saya tertawa bu, ibu pengen ngasih tahu tapi saya nggak bisa bahasa ibu. Yaudah liatin aja. Nah ini terjam. Oke, sekarang aku bakal OTW ke Jabal Rahman ya. Ini makan es krim dulu. Di sana tuh karena cuacanya emang terik banget ya, es krim pun baru aja aku beli udah meleleh. Bener-bener kayak langsung meleleh gitu loh, langsung mencair. Jadi harus cepet-cepet dimakan. Ya pokoknya disuruh aku pasti nyari es lagi. Kalau minum air jam-jam pun emang harus yang dingin, kalau enggak kayak nggak afdol gitu loh. Aku lagi dimintain videoin sama mama aku, biasa ibu-ibu videoin nggak pernah benar. Lihat aku gaya. Dan pada saat itu bapak aku bilang, kak fotoin lagi dong kak, yang tadi nggak bener fotonya, tolong videoin lagi. Ya ampun, inilah resikonya ya bareng sama ibu-ibu bapak-bapak. Nah ini kita ke tour lagi ke daerah mana ya nih ya, gua Hiro, tapi ini yang museumnya gitu loh, museumnya, jadi kita replikanya dari gua Hiro. Nah pada saatnya nah ini tuh ada replikanya gitu loh, jadi kita nggak perlu naik ke atas gunung itu atau bukit itu, kita bisa lihat replikanya gua Hiro yang tempat bersembunyinya Rasulullah di sana. Nah ini banyaknya ibu-ibu ya, aku nggak sempat foto di sana karena ya udah banyak ibu-ibu ya, gimana ya, nggak bisa mengalahkan ras terkuat yaitu ibu-ibu ya. Lihat ya, udahlah ibu-ibu dulu, saya mah kaum muda mah pasrah aja dah, udah ya, saya ngeliatin doang, fotoin, videoin, udah gitu, habis itu keluar aja. Kalah saya bu, dikarenakan di dalam itu nggak bisa foto atau video, akunya di sini nih aku baru minta videoin mama buat videoin estetik gitu, ala kayak lihat apa ini, kayak lucu gitu dilihat kalau di videoin. Mantul kan nih ya, tahu-tahu lagi video ada ibu-ibu lewat, tolong bu, saya baru ngevideoin bentaran, nah ibu-ibu lewat lagi, ya ampun, udahlah ini kagak bener lah, udahlah pasrah aja aku. Nah itu dia, nah ini nih sekarang tuh insyaallah di tahun ini udah ada bisa jalan akses mobil atau motor untuk ke sana, jadi memudahkan kita untuk ziarah ke sana. Nah ini pemandunya yang lagi menjelaskan tentang gua Hiro ya, seperti apa kawan-kawan. Nah ini biasa yang viral, guys tahu kan yang viral siapa itu? Ya ini tukang engkok yang jualan parfum yang bisa bahasa Indonesia. Nah ini dia, bahasa Indonesia mereka tuh lebih pakem daripada kita. Niat hati kita pengen belajar bahasa Arab, taunya mereka udah bisa bahasa Indonesia. Jadi ke Arab tuh nggak perlu khawatir kalian ya. Nah ini video sebelum masuk ke Gua Hiro nya nih. Nah ini ibu-ibu nih, nah itu mama aku, ini aku nih kayak sok gitu loh, aku kayak nggak mau di videoin, tahu-taunya gitu lah pokoknya mah. Dari Gua Hiro ini kita bakal umrah kedua. Nah ini dia, Allahumma ya Rabbal Baiti Al-Atifi Aktif Riqab. selesai dari tawaf kita syai ini ya,
syai bareng-bareng bersama rombongan. Oke, ini aku bakal nggak ada suara akunya biar kalian dengar pas kita syai suaranya seperti apa. Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Oke, ini paginya kita perjalanan menuju kota Taif. Kita bakal menuju kota yang katanya seperti puncaknya di Indonesia, yaitu kota yang dingin di Taif itu ya. Jadi lebih sejuk lah di kota Taif itu. Kita perjalanan ke sana dan akan mengunjungi tempat parfum kalau nggak salah. Sama ini mau naik kereta gantung. Ini perjalanan mau naik kereta gantung guys. Ini kayak perjalanan tuh selama 60 menit kalau nggak salah ya, 60 menit. Iya, nggak mungkin 60 detik doang, 1 menit doang. Ini kayak ya ampun keretanya panjang banget. Dan kayak ya ampun itu pemandangannya luar biasa ya, bagus sekali deh. Kalian kalau ke Taif atau lagi umroh harus banget naik kereta gantung ini. Guys, kita lagi naik kereta gantung. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi nggak kerasa turunnya. Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ade, ini awesnya wadian banget, Dede. Tadi awesnya wadian banget, ta. Awesnya wadian banget. Ayo bocor-bocor. Awesnya wadian. Ya Allah. Wow, keren. Aku kira tuh bakal kayak turunnya tuh bakal kayak roller coaster gitu loh, kayak wing gitu ya. Ternyata nggak, emang lambat banget sih jalannya. Makanya kita nggak terlalu takut. Emang pas turun banget tuh kayak rasanya serosot gitu loh hati. Kayak takut banget, kayak ya ampun. Tapi pas turun ternyata tuh nggak kerasa banget turunnya, kayak guncangannya pun nggak kerasa banget. Nah ini dia pemandangannya. Ini sama yang satu travel juga cewek, suaminya nggak ikut karena takut. Kita melihat ini ujungnya mana, kalian bayangin ini ujungnya mana. Ini tuh ujungnya tuh nggak kelihatan ya, emang makannya 60, jadi 30 menit ke bawah, 30 menit ke atas, jadi 60 menit gitu. Lihat, ya ampun, Masya Allah, tabarakallah banget ya. Ngelihat gurun, wownya itu ini, ya ampun panjang banget kereta gantungnya. Kayak, gimana ya, gak bisa dibayangin gitu loh, luar biasanya. Mantap sekali sih. Nah, tadi itu di panjangnya gunung kan ada kolam renang itu kayak The Waterboom. Dan ini nih, kayak ada monyet-monyet gitu loh. Jadi yang mereka berhenti, nah ini mobil mami tuh, ini monyetnya ampun. Heran aku gitu, monyet-monyet dari mana? Ternyata dari bukit itu kali ya. Heran banget tuh ada monyet-monyet di situ. Nah ini ada unta, mau naik unta, tapi nggak bisa karena udah ditungguin sama Mutoif ya. Kita turun tuh langsung sholat langsung pergi OTW. Oke, ini keesokan harinya, ini hari terakhir kita di Mekah. Ya betul, sekarang kita lagi menunggu bus untuk mengantarkan kita ke Jeddah. Jeddah pun kita nggak langsung pergi karena ternyata tuh besok pagi baru kita OTW ke Indonesia. Jadi harus ke villa yang ada di Jeddah. Nah ini perjalanannya ya Allah.
Ternyata 10 hari itu waktu yang sebentar ya, sebentar banget. Kayak ya ampun, pengen lama banget di Mekah, pengen ibadahnya lebih lagi gitu loh, perbanyak ibadahnya. Tapi ya udahlah. Sebenarnya ini kita tadi berhenti dulu di kayak toko ya, biasalah kita ke toko souvenir lagi untuk sholat maghrib di sana. Habis itu ke villa yang di dekat Jeddah, dekat bandaranya. Tapi nggak sempat aku video atau foto karena ya udah apa ya, udah nggak banyak video sih pas mau pulang. Nah ini tahu-tahu kita udah sampai di Bandara King Abdul Aziz. Ya nggak kerasa banget ya 10 hari, lihat ya begitulah rasanya. Ya, ini ibu lagi nanyain tasnya di mana ya, ternyata aku yang bawa. Sebagai anak muda kita harus membawakan tas ibu-ibu. Seperti itu ya. Inilah jalan-jalan kanan kiri sebelum kita meninggalkan kota Jeddah, Saudi Arabia. Proses penyortiran ya, kayak yang tas yang bisa dibawa ke kabin atau di pesawat itu loh, dibawa ke kabin tempatnya. Nah ini Pak Haji yang membantu tour kita ini, gue kenapa sih setiap di videoin gak pernah ngeliat ke kamera gitu. Ini bawa kayak ini saudara, ini ada mamaku juga dan nenekku. Nah ini pokoknya pada jamaah yang dari Cikarang ataupun dari Jakarta, seperti itu. Nah ini kita berangkat jam 7 pagi. Nah seperti biasa, kenapa aku selalu di tengah? Nggak tahu. Nah ini kaget, Masya Allah kaget. Itu bapak-bapak tiba-tiba nengok lagi video ini ya. Kita keluarnya ya seperti biasa. Warga nggak Indonesia, nggak orang luar ya, keluar pasti terburu-buru, berdesak-desak seperti itu ya. Ini karena adik-adik kita, saudara-saudara kita sudah menunggu di luar untuk menjemput kita ya. Alhamdulillah, Masya Allah, sampai Indonesia itu jam 12 malam kita udah sampai Indonesia. Kita berangkat jam 7 pagi dan sampai jam 12 malam. Masya Allah, perjalanan selama 12 jam lagi ya. Bukan 12 jam deh, 10 jam. 10 jam 12 ya, pokoknya itulah. Sekian dan terima kasih pokoknya mah. Gila, sampai masalah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, nyampe ke Indonesia. Alhamdulillah guys, perjalanan selama 9 jam lebih. Berapa menit tadi ya? Sampai juga, alhamdulillahnya. Ini kita lagi menunggu koper atau tas yang dari Jeddah itu loh. Ya seperti itulah, alhamdulillahnya udah sampai. Masya Allah, tabarakallah, bisa bertemu keluarga lagi. Dan ini adalah kumpulan foto-foto pas kita ada di Jeddah, Mekah, hotel, dan ya pokoknya kenangan yang selama ada di Arab Saudi Arabia. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih semuanya sudah melihat mini vlog, bukan mini vlog lagi, kayak vlognya karena panjang banget. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.